kembali lagi ke perkuliahan hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita akan membahas tentang teori perencanaan pendidikan. Ini adalah sebuah pembahasan yang sangat penting dalam prodi kita, yaitu manajemen pendidikan Islam. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu semoga teman-teman mampu menjelaskan, membedakan, dan menerapkan perencanaan pendidikan secara kritis. Nah, untuk teorinya yaitu di sini ada 5. Sebelumnya, teman-teman bisa lihat dulu di sini ada bangunan madrasah yang sukses dan berkembang. Yang satu laginya ada gambar madrasah yang gulung tikar. Kiranya, bagaimana menurut teman-teman mengapa sebuah dokumen rencana kerja atau RKS ini bisa gagal total saat implementasi? Mengapa sebuah dokumen rencana kerja sekolah atau RKS bisa gagal total saat implementasi? Menurut saya, setiap sekolah harus mempunyai identitas tersendiri. Jangan meniru dari sekolah lain demi akreditasi. Harus mempunyai data real dan anggaran yang nyata di lapangannya. Itu menurut saya. Oke. Mengapa sebuah dokumen rencana kerja sekolah atau RKS bisa gagal total saat implementasi? Penyebabnya adalah rencana terlalu kaku sehingga langsung lumpuh total saat terjadi pemotongan anggaran mendadak, atau perubahan regulasi pemerintah disusun sepihak tanpa musyawarah. Itulah penyebab dari gagalnya saat implementasi RKS. Terima kasih. Menurut saya, izin Bu, jadi di RKS biasanya hanya dibuat oleh pimpinan di ruang tertutup tanpa melibatkan guru dan staf, sehingga pelaksana di lapangan tidak peduli dan tidak mendukung rencana tersebut. Mungkin itu pemikiran menurut saya. Terima kasih. Menurut pandangan saya, yang pertama adalah kurangnya perencanaan secara rasional dan komprehensif. Yang kedua, kurangnya dialog antara pimpinan, staf, dan guru dan stakeholder yang ada di sebuah lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah kurangnya pembelaan kepentingan. Artinya harus ada pembelaan dari pihak-pihak yang terkait supaya lembaga itu tetap bisa berjalan di saat misalkan contoh keuangan dalam keadaan inflasi atau kekurangan. Terus perubahan harus tetap ada, bertahap dan berjenjang. Artinya tidak boleh pendidikan atau lembaga pendidikan stagnan, tidak mengikuti sebuah perkembangan zaman. Yang terakhir adalah perubahan yang mendasar yang harus menyadarkan masyarakat bahwa pendidikan itu adalah satu lembaga yang penting dan terus harus berjalan dan terus ada. Itu pendapat saya. Oke, siap. Nah, untuk itu teman-teman, kuncinya dalam perencanaan ini, kualitas dokumen perencanaan itu harus tersusun rapi, karena untuk merencanakan berarti kita sedang menentukan ini alur lembaga kita mau dibawa kemana dan caranya membawa. Kita masuki dengan teori yang pertama, yaitu teori sinoptik atau rasional konferensif. Nah, dalam teori ini filosofinya yaitu berpikir totalitas. Dalam teori ini ya, teori ini berorientasi jangka panjangnya. Dalam teori ini sistematisnya tentang data demografi. Contohnya yaitu kita akan membuat lahan untuk sekolah yang siswanya kira-kira cukup nih untuk 5 tahun ke depan. Misalkan kita membangun dulu kira-kira 2026 ini kita membuat fondasi, 2027 kita membuat dinding. Nah, sampai selanjutnya. Jadi itu terstruktur ketat, tapi kurang adaptif. Teori ini tidak relevan jika dilakukan untuk lingkungan yang gampang berubah. Nah, selanjutnya yaitu teori
inkremental, dan transaktif. Nah, dari teori ini tahap-tahapannya. Tahap pertama kita harus ngapain, tahap kedua, ketiga, selanjutnya. Contohnya yaitu memperbaiki atap satu ruang kelas yang bocor parah, bukan langsung merenovasi seluruh bangunannya. Misalkan kita harus berbarengan, harus musyawarah dalam hal apapun, memutuskan apapun, kita harus bermusyawarah. Tidak boleh sepihak. Sudah gimana RT-nya saja, sudah gimana kepala sekolahnya saja. Dari teori orang tua siswa untuk menyepakati satu program, misalkan ekstrakurikuler atau dalam teori ini memprioritaskan alokasi anggaran keuangan untuk membela hak pendidikan masyarakat marginal atau yang pelosok desa. Contoh simpelnya menyediakan beasiswa bagi siswa yang desanya terpencil. Istilahnya teori lompat kata, lompatan inovasi drastis untuk mengubah tata kelola yang usang atau karena yang tadinya bisa saja, yang tadinya perencanaannya itu monoton atau sudah tidak layak pakai, memakai kelola yang lama, memakainya teori radikal. Selanjutnya yaitu sebagai insan akademis manajemen pendidikan Islam, dari teori-teori yang telah kita bahas tadi ya, yang 5 itu, itu ternyata memiliki akar keislaman yang kuat. Contohnya seperti ada akar dan batang dari bawah, yaitu teori advokasi, dan buah hasilnya yaitu teori transaktif atau syuro, musyawarah. Gitu ya. Kita masuk ke kuisnya ya. Semuanya tolong masuk lewat link yang sudah saya share. Tingkat emas top skor dimenangkan oleh Bu Sabila dan pendaki tercepat yaitu Bu Manda. Tingkat perak Pak Ade dan tingkat perunggu Bu Yati. Pejuang Bu Wida dan sebagai hustler Bu Neneng. Untuk itu, dari teori yang 5 tadi tentang sinoptik, yaitu fokusnya idealiter, transaktif, dialog lapangan, advokasi tentang keadilan sosial, inkremental dan radikal, kiranya dari pembahasan yang telah kita ulik bersama-sama, siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan kita kali ini? Ibu izin menambahkan, dari 5 teori tersebut, sinoptik, transaktif, advokasi, inkremental dan radikal, semuanya adalah teori perencanaan atau planning teori yang khusus untuk bidang pembangunan pendidikan, tata kota, atau pengambil kebijakan. Sementara sinoptik adalah perencanaan yang sifatnya sistematik, rasional, dan menyeluruh. Misalnya, perencanaan mengambil data, menganalisa, kemudian nanti mencari solusi. Contohnya, jika sekolah ingin meningkatkan prestasi siswa nih, untuk meningkatkan mutunya, gimana caranya? Oh, mereka mencari data siswa dulu. Setelah siswa datanya terakumulasi, terkumpul dari semuanya, barulah mereka pihak sekolah menyusun program kerjanya atau program pendidikannya. Kemudian yang transaktif untuk teorinya adalah interaksi dan komunikasi antara perencana dengan masyarakat. Di sini kita melihat sekolah berdiskusi secara luas dan terbuka dengan siswa, guru, atau pihak terkait untuk menentukan program pembelajaran yang akan dibuat. Kemudian ada advokasi. Teori advokasi adalah teori yang melibatkan pihak penolong
untuk memperhatikan kepada sisi-sisi siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau yang tidak terwakili. Misalnya penyusun program pendidikan lebih mengutamakan fasilitas atau pengembangan mutu pendidikannya khusus untuk siswa-siswa yang punya kebutuhan khusus atau inklusi. Kemudian ada incremental. Incremental adalah perubahan besar yang dipahami sulit sekali untuk dilakukan. Jadinya pihak sekolah atau berencana memilih untuk mengevaluasi secara perlahan-lahan untuk memperbaiki dari hal-hal yang paling kecil. Kalau ini urusannya untuk peningkatan mutu sekolah, sekolah tidak langsung jika ada kurikulum yang tidak sesuai diganti, tapi dilihat, dievaluasi, kalau memang ada yang harus diperbaiki baru dirubah. Kemudian yang terakhir ada teori radikal. Teori radikal adalah teori yang menekankan perubahan yang langsung cepat, mendasar, dan menyeluruh. Makanya dalam teori radikal ini masyarakat punya kebijakan yang sangat luas untuk memutuskan. Misalnya sekolah mau merubah nih, ada rencana untuk dari sistem tradisional menjadi sistem pendidikan modern. Kemudian masyarakat langsung dikasih kebijakan, bagaimana actionnya. Kemudian diputuskan, ayo kita buat pendidikan yang berstandar modern dengan berbasis proyek dan teknologi digital, misalnya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, menutup perkuliahan hari ini. Karena rencana yang matang hari ini adalah fondasi kejayaan generasi hari esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.